Keun bae aing mah disebut gubernur lambe turah ge. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Geus mere rupa-rupa gelar ka aing gubernur konten. Bae jadi gubernur konten. Kembae lumayan boga TikTok sorangan teu kudu ngulikeun ka batur. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Sia teh mal manggih gubernur model kieu. Mulyadi itu amilin. Penyelenggara, pengelola keuangan negara amilin. Mantake ka para amilin ulah ngurus beteung sorangan wae. Ini Pak, ini penting Pak. Jadi tafsirnya apa? Terakhir, pegawai Pemda provinsi yang soleh bukan yang umroh tiap tahun. Pegawai Pemda provinsi yang soleh adalah berani menunda hajinya untuk melayani rakyatnya yang menjadi kewajiban. Jangan dibalik-balik, kepala dinas soleh umroh nage tiap tahun, ay umroh nama ke duit SPJ liar. Pergi haji bukan, kesolehan seorang kepala dinas, seorang sekda, seorang gubernur adalah tidak mau meninggalkan daerah di mana rakyat dipimpinnya satu hari pun demi kepentingan rakyatnya. Itu soleh. Terakhir, ini ada Bu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Ini penting. Kenapa? Penting. Ini penderitaan. Kenapa? Tiap hari kami harus melayani TKI yang paspor kunjungannya habis di luar negeri dan harus balik. Perginya ilegal, pulangnya harus kita kembalikan. Perlu biaya, perlu komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, tiap hari, makanya saya ngomong Islam ini, kami harus melayani anak-anak di bawah umur yang dilecehkan oleh bapaknya, yang dilecehkan oleh bapak tirinya, yang dilecehkan oleh pamannya karena ibunya pergi jadi TKI di luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan? Tidak. Per hari ini, agar Dinas Pemberdayaan Pelindungan Ibu dan Anak mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat memiliki anak balita pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dia harus, yang pergi ke luar negeri harus asesmen dulu, ditanya dulu. Kalau kemudian dia pergi ke luar negeri karena berbagai problem, maka tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan mencarikan pekerjaan di dalam negeri, mencarikan pekerjaan di Jawa Barat. Kenapa? Zolim gubernur. Makin banyak anak yang mengalami trauma, rusak masa depannya karena keluarganya tidak mampu hadir di rumahnya disebabkan negara abai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ini penting. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Kita berucap terima kasih pada yang membangun Masjid Al-Jabar, dari mulai Pak Dhani, Pak Ahmad Heriawan, Pak Ridwan Kamil, semuanya semoga menjadi orang-orang soleh. Dan doakan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dipercaya oleh rakyat, sehingga rakyatnya mau bayar pajak kendaraan bermotor yang pada akhirnya kita bisa bayar cicilan PEN sebagai modal pembangunan Al-Jabar. Saya jelasin, cicilannya per tahun pembangunan masjid ini 500 miliar. Jadi masjid ini milik siapa? Milik rakyat Jawa Barat karena dibayarkan dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Jawa Barat. Ini penting. Ini perlu disampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membahagiakan, menjadi semangat
Dan saya yakin yang membangun masjid ini insya Allah dari mulai perencana, pembiaya, tukang kuli macul, tukang manggul, arsitek, ahli IT, semuanya ahli surga dan ahli kebaikan. Saya sangat bangga dan baru ini saya melihat bahwa ada masyarakat adat yang sangat begitu banyak ternyata. Sebelum terjadinya bangsa Indonesia kita adalah Nusantara yang mempunyai tanah leluhur ini. Mari kita bersatu bersama semua, bangkit kembali. Jangan lagi kita mau dijadikan topeng-topeng atau semacam badut-badut yang hanya menghibur semata. Kita yang pemilik Nusantara ini hingga akhirnya menjadi bangsa Indonesia, dan bendera ini ada di sini karena kami mencintai NKRI. Dan mari kita bangkit sama-sama, kita bersatu. Saya datang di sini pun saya tidak mengerti bahasa Sunda dan tadi. Nah, kan? Nah, tapi tujuan saya datang ke sini baru kali ini saya melihat ada ribuan masyarakat adat yang berkumpul di tangkuban perahu. Saya merasa tidak sendiri. Kami bagian daripada Indonesia Timur yang selama ini tambang-tambang yang ada di sana diambil semua, diambil dan dirusak dan tidak dikembalikan lagi. Inilah tugas kita sebagai masyarakat adat untuk kembali bersatu, untuk bisa mengangkat kembali adat budaya Nusantara kita. Jadi sekali lagi saya sangat bangga dan baru pertama kali ini saya melihat ternyata kami tidak sendiri. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sini. Bhinneka Tunggal itu betul-betul ada di sini. Pancasila itu ada di sini. Maka pantaslah kita di sini sebagai masyarakat adat Nusantara yang bisa mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Jadi saya kembalikan lagi, kita beradat dan berbudaya. Dua kata yang sangat berbeda, adat dan budaya. Budaya ini kita melestarikan dengan tarian-tarian. Para petinggi-petinggi datang untuk kita menampilkan tarian-tarian kita, untuk kita menghibur ke para pejabat-pejabat yang ada. Sedangkan kita masyarakat adat hanya seperti ini. Sekarang waktunya kita bangkit, bersatu, dan kita tunjukkan bahwa masyarakat adat Nusantara ini bisa keluar dan lebih banyak lagi. Itu saja dari saya. Lagi bagaimana? Saya tutup dengan perjuangan daripada Minasa. Iya yang sade, iya yang sade, iya yang sade. Sampurasun. Kalau tidak ada yang kuno, tidak mungkin ada yang kini. Ya, kalau tidak ada leluhur, tidak mungkin kita ada. Ya. Manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar. Adik kat alino, baju ramin gak sarugal, basengan, juga tak. Sampurasun. Terima kasih.